Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Insan Kurnia dari SI 4505 dan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai pentingnya mengendalikan ego terhadap diri sendiri. Oke, yang pertama, apa itu ego? Apakah orang-orang yang terlihat ingin menang sendiri? Atau orang-orang yang selalu merasa bahwa dirinya yang paling benar? Atau apakah orang-orang yang selalu menolak masukan? Dari 3 pernyataan di atas, kita bisa melihat bahwa orang tersebut memiliki ego. Jadi, secara umum, ego bisa didefinisikan sebagai orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana para pendapat ahli? Oke, kita masuk ke perspektif yang pertama, yaitu perspektif René Descartes. René Descartes ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan ego dengan kalimat cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Nah, René Descartes ini menyebutkan bahwa ego merupakan sebuah ide bawaan yang sudah melekat sejak manusia dilahirkan ke dunia ini. Jadi, menurut René Descartes, bahwa ego ini merupakan salah satu sifat yang memang bawaan dari lahir manusia itu sendiri. Dan Descartes menempatkan ego ini sebagai titik absolut bagi kesadaran manusia. Lalu kita masuk ke perspektif yang kedua, yaitu perspektif Sigmund Freud. Sigmund Freud ini atau dikenal sebagai bapak psikoanalisis karena teori-teorinya yang luar biasa memberi pendapatnya tentang ego. Freud membagi teori ego menjadi 3 komponen, yaitu pertama id, kedua ego, ketiga superego. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu id. Id berada di struktur paling bawah. Id seperti sebuah dorongan yang membuat manusia berpikir pendek untuk memenuhi hasratnya. Lalu kita ke struktur yang paling atas, yaitu superego. Superego di sini merupakan struktur yang ada di atas atau paling atas. Di teori ini, superego merupakan sebuah dorongan untuk bisa diterima di lingkungannya. Lalu kita masuk ke ego. Ego di sini berperan sebagai penengah antara id dan superego, agar keduanya tidak ada yang saling mendominasi, karena jika contoh id mendominasi manusia, maka manusia itu akan dikontrol oleh hasratnya sendiri. Oke, kita masuk ke perspektif yang ketiga, yaitu perspektif Carl Gustav Jung. Pendapat Carl Gustav Jung ini tentang ego tidak berbeda jauh dengan Sigmund Freud, yaitu mendasarkan konsep jiwa pada lapisan kesadaran manusia. Jung berpendapat bahwa ego bukan inti dari kesadaran itu sendiri, dan bukan keseluruhan kepribadian dan harus dipenuhi dengan diri. Kesadaran bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsi kita dalam hidup kita sehari-hari. Sedangkan ego bertanggung jawab bagi rasa identitas dan rasa keberlanjutan kita tepat pada waktunya. Jadi apa itu ego? Pada teori-teori yang dikemukakan para ahli tadi, terlihat bahwa para ahli sependapat bahwa ego berasal dari dalam diri kita dan melekat ke kepribadian manusia dengan kesadaran manusia itu sendiri. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah penting bagi manusia untuk bisa mengendalikan ego? Dan apakah ego bisa dikendalikan? Secara teori, ego bisa dikendalikan karena ego itu berada pada kepribadian kita itu sendiri dan atas kesadaran kita sendiri. Hanya saja kita perlu adanya perlakuan khusus untuk bisa mengendalikan ego tersebut. Dan bisa mengendalikan ego merupakan suatu hal yang sangat penting, karena jika ego seseorang tidak terkendali, ego tersebut akan menguasai orang tersebut dan hanya melakukan semuanya berdasarkan ego mereka, yang mana hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan mereka. Lalu bagaimana cara mengendalikan ego tersebut agar tidak mendominasi seseorang? Pertama, cobalah untuk berpikir bahwa semua orang itu sama. Salah satu sifat ego yang keluar adalah hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, banyak orang di kemacetan mulai marah-marah dan membunyikan klakson. Itu karena para pengendara berpikir perjalanan mereka lebih penting daripada pengendara lain. Nah, ketika ego itu muncul, berusahalah untuk mengendalikannya dan ingat semua orang itu sama pentingnya dan tidak lebih, tidak kurang. Cara kedua, yaitu jangan menyiksa diri dengan berandai bagaimana jika atas suatu hal yang telah terjadi. Berusahalah untuk bisa mengakui bahwa dalam hidup kita itu tidak semua hal berjalan sesuai kehendak. Ada kalanya sesuatu berjalan berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Menyesali hal-hal yang telah terjadi dan memikirkannya terus-menerus tidak akan membawa dampak apapun. Ditambah, jika memiliki ego yang tinggi,
ego tersebut akan mengarahkan pada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi cobalah untuk berusaha mengendalikan ego tersebut agar ego tidak mengambil alih pemikiran kita. Cara ketiga yaitu ego akan membuat seseorang selalu ingin mendominasi. Jadi belajarlah untuk bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena sifat ego itulah yang biasanya berusaha untuk mendominasi. Berusaha untuk lebih banyak mendengar. Oke, masuk ke cara 4 yaitu membiasakan diri untuk berpikir positif dan logis. Kita ambil salah satu contoh untuk bisa menggambarkan hal ini. Jika suatu hari Anda diberi tugas dan Anda sudah menyelesaikan tugas tersebut, lalu Anda ingin mengajak teman Anda untuk bermain bersama, akan tetapi teman Anda belum menyelesaikan tugas tersebut. Dan sudah sewajarnya jika teman Anda akan menolak ajakan Anda. Namun karena ego Anda yang sudah menguasai diri Anda tetap ingin berusaha untuk tetap mengajak teman Anda, padahal jika kita berpikir secara logis bahwa teman Anda pasti akan menolak ajakan Anda. Jadi, maka cobalah untuk berpikir logis dan positif akan hal yang terjadi di sekitar Anda. Jangan memaksakan suatu kehendak dan berusaha berpikir bagaimana jika Anda berada di situasi tersebut. Apa yang Anda lakukan? Cara kelima yaitu berlatih untuk memaafkan dan mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di hidup. Memaafkan dan mengikhlaskan adalah cara paling ampuh untuk bisa mengendalikan ego. Jadi kesimpulannya adalah mengendalikan ego itu bukanlah suatu hal yang sulit, dan mengendalikan ego itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dilakukan agar ego tersebut tidak mengendalikan kepribadian seseorang atau mendominasi seseorang berdasarkan ego mereka. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengendalikan ego, dan cara-cara tersebut tidaklah sulit dilakukan, hanya saja jika orang tersebut memiliki tekad untuk mencoba mengendalikannya. Karena jika seseorang bisa mengendalikan ego dan menggunakannya untuk hal-hal yang positif, seperti menumbuhkan kepercayaan diri, maka sifat ego tersebut akan berubah menjadi suatu hal atau suatu sifat plus jika dimiliki oleh seseorang. Jadi, jangan takut jika Anda memiliki ego. Cobalah untuk bisa berusaha untuk mengendalikan ego-ego tersebut, karena siapa tahu itu merupakan sifat positif atau sifat plus bagi Anda. Oke, masuk ke bagian akhir. Jadi, apa itu ego? Tadi sudah dijelaskan bahwa oleh beberapa ahli tentang pendapat mereka tentang ego. Selanjutnya, apakah ego bisa dikendalikan? Ya, jawabannya bisa dikendalikan karena ego itu berada dalam kepribadian kita dan atas kesadaran manusia itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengendalikan ego? Tadi saya sudah memaparkan 5 cara untuk bisa mengendalikan ego, dan masih banyak cara-cara lain untuk bisa mengendalikan ego tersebut. Apakah Anda ingin mengendalikan ego Anda? Atau Anda hanya akan pasrah dikendalikan oleh ego Anda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.